warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih adik-adik udah menjawab salam dari kakak. Kenalkan, kenal ulang nama kakak Anissa Ramadhani Anita, biasa dipanggil Kak Anissa dan kawan kakak. Kenalkan nama kakak Dea Arif Makuri, biasa dipanggil Dea. Siapa nama kakak tadi nih? Dea. Nama kakak? Anissa. Bagus, oke. Saudara Azel, sekretaris? Zaki. Oh, laki-laki sekretaris. Wah, waktu itu ada ya? Semua. Dan sekretaris lagi dong. Jadi aku lagi dong. Oh, ayo sekretaris semua. Kalau bendara tugasnya. Pertama-tama, kami ini dari UIN Mahmud Yunus Madasangka. Kakak kuliah di UIN itu, jurusan kakak bimbingan dan konseling, di mana nanti kakak dan Kak Dea memberikan bimbingan klasikal strategi itu berupa materi kesulitan belajar, di mana nanti adik-adik seperti belajar sama guru aja gitu, kayak sehari-hari belajar gitu ya. Siap adik-adik untuk mengikuti kegiatan ini? Oke, pertama kita masuk materinya ya. Materi yang kakak kasih itu adalah kesulitan belajar. Pertama-tama dulu, apa itu belajar? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Belajar itu apa sih? Ya, siapa namanya? Siapa namanya? Claudia. Menurut Claudia apa itu belajar? Untuk minum. Coba lift. Alfan. Menurutmu ya bagus. Siapa lagi yang tahu apa itu belajar? Kalau dia tadi menjawab apa itu belajar? Enggak. Siapa lagi yang tahu apa sih itu belajar? Baca. Siapa namanya? Rafa. Bagus. Siapa lagi? Siapa? Menulis. Bagus. Siapa lagi? Apa namanya? Ya, apa itu belajar? Itu belajar. Kode abu-abu. Apa itu belajar? Ya, bagus. Ada lagi? Oke, betul ya yang dikatakan ada tadi. Ada itu berhitung, belajar, menulis, dan juga membaca. Nah, ini pengertiannya. Belajar itu adalah suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan, tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif, permanen, menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungan. Apa sih maksudnya? Maksudnya suatu proses. Apa tuh? Oh ya, baca. Nah, itu kan artinya memperoleh pengetahuan. Berarti kalau ada kita sudah belajar itu kita memperoleh pengetahuan atau ilmu tadi kan? Ya betul. Dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku. Berarti kalau misalnya kita sudah belajar, kita jadi tadi awalnya kita tidak tahu, berarti kita menjadi tahu. Ya bagus. Lalu dan kemampuan bereaksi yang relatif, permanen, menetap karena adanya interaksi. Interaksi itu maksudnya apa? Berarti kita sama-sama misalnya ini ada kawannya, Zaki ada kawannya, berarti kita saling berinteraksi gitu ya. Ada yang nggak punya kawan sini? Siapa tuh? Siapa tuh yang nggak punya kawan? Ada yang nggak punya kawan semua ya? Jangan sampai tidak ada punya kawan. Nah, pengertian kesulitan belajar. Ada yang tahu tak apa itu kesulitan atau sulit? Sulit belajar itu apa maksudnya? Ya, jawab siapa namanya tadi? Kamu siapa? Alif. Ya, Alif. Apa itu sulit belajar? Apa? Matematika. Oh, sulit di matematika, ya bagus. Berarti kita sulit di belajar di matematika. Ada lagi siapa yang tahu? Tidak mengerti, ya betul. Betul lagi. Betul, mantap. Siapa lagi? Nah, ya, betul. Alif. Belajar bahasa Inggris. Oh, sulit bahasa Inggris. Ya, mantap. Sulit bahasa Inggris. Siapa lagi? Ya, Tidak sulit karena tidak mengalami pintar. Siapa lagi? Apa tuh? tidak pandai menulis. Oh, ya tidak pandai menulis satu. Tidak pandai membaca. Mantap. Siapa lagi?
kondisi yang ditandai dengan adanya hambatan seperti tadi tidak bisa membaca, menghitung, menulis, atau dalam mencapai hasil belajar. Jadi kondisi di mana siswa tidak dapat belajar dengan semestinya. Hambatan ini berasal dari dalam maupun luar individu. Berarti kalau misalnya kita kesulitan dalam belajar, berarti itu mengganggu pelajaran awaknya. Ya kan? Itu dalam belajar misalnya awak akan membaca tuh diam sel, kan? Tahu apa kan? Lanjut lagi. Nah, lanjut yang faktornya. Faktor internal itu berarti dari dalam, yaitu faktor jasmani dan faktor psikologis meliputi interaksi atau kecerdasan, perhatian, minat dan motivasi, kebiasaan belajar dan kelelahan. Kalau faktor jasmani itu berarti dalam tubuh kita, misalnya kita diciptakan dari Allah, misalnya awak cuma punya mata satu, cik lain bisa melihat tuh, berarti mengganggu awak belajar kan? Tidak bisa awak belajar, jadi kayak sedikit awak nampak mata pelajaran kan? Lanjut, ada psikologis meliputi intelligence, kecerdasan, perhatian. Kalau misalnya perhatian awak dah fokus, kita nih lagi belajar, tapi kita tengok keluar ada orang lagi olahraga, itu fokus atau enggak? Nah, ya kan? Nah, lanjut, ada minat dan motivasi. Nah, misalnya kita tak minat matematika, pandai matematika dong, itu bakal cara belajar kita mengerti, kan? Berarti apa yang awak suka minat pelajaran tuh, itu boleh tuh. Jadi nanti awak tak sulit belajar gitu. Lanjut, kebiasaan belajar dan kelelahan. Nah, misalnya awak setelah olahraga, dulu belajar istirahatnya udah siap, makan. Istirahat itu tak tuh, langsung belajar, fokus tak awak belajar. Enggak. Jadi harus ada istirahatnya. Lanjut, aku kenal dari luar. Lanjut eksternal dari luar, seperti keluarga, cara orang tua mendidik, perhatian orang tua, hubungan antara keluarga. Nah, kalau misalnya faktor keluarga berarti cara orang tua mendidik, perhatian orang tua. Nah, kalau belajar di rumah tuh kan dibantu dia ibu awak kali. Pernah awak minta tolong ibu tuh? Gimana caranya? Benar kan? Waktu saya itu yang belajar. Nah, waktu saya itu belajar awak yang belajar tuh. Nah kan? Dan minta tolong ibu kan? Satu, faktor sekolah, metode belajar, relasi guru dan siswa, sarana prasarana. Nah, kalau misalnya belajar, lain saling tolong menolong kalau kawannya nak mengerti. Itu ada kawan nak mengerti, tak tolong, biasa langsung kurang. Ada begitu? Tidak. Bentuk-bentuk kesulitan belajar ada disleksia, disgrafia, diskalkulia. Ada yang tahu istilah itu? Aduh, apa disleksia? Pertama disleksia yaitu gangguan belajar atau bentuk kesulitan belajar dalam hal kemampuan membaca, menulis, mengeja. Misalnya menulis, ibu menyuruh nulis huruf P, Pak tulis huruf Q, salah kan? Nah, awak disuruh menulis huruf P, Pak tulis huruf D, itu lah salah kan? Nah, beda aktivitas dengan itu. Nah, ada disgrafia, di mana kesulitan belajar atau gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan dalam menulis. Ada enggak adik-adik yang kalau misalnya menulis memegang pena tuh tanggangnya begitu? Tak ada. Habis kuliah, kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan untuk memahami konsep matematika. Kayak tadi ada yang tidak suka matematika, sulit dalam matematika. Ada seperti menghitung angka, nomor, atau ada yang susah kan? Ada yang tidak suka matematika suka? Ada. Suka matematika saja. Kok pagi soal matematika ya? Oke, dah habis. Makasih adik-adik semua. Itu materi yang kakak kasih tadi. Nah, setelah ini yang disebut adik-adik tadi ada kesulitan dalam matematika, bahasa Inggris. Kakak ngasih video motivasi ya supaya giat belajarnya dan kesulitan
Ya. Sebelum tonton Beko akan minta kesimpulannya lo apa yang bisa dilakukan dari kuliah. Nanti dikasih hadiah nanti. Ya. Hadiahnya bagus. Hadiahnya sudah dia. Ayo hadiah. Oke berangkat dulu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Hari ini kita akan belajar matematika. Moza, Maaf Pak, saya ketiduran. jangan diulangi lagi. Iya Pak. Jangan lupa ya, hari Rabu ulangan matematika. Ya, Pak. Kalau nanti buat kita kan ada ulangan. Oke, udah siap ya. Udah, jadi kebiasaan kamu. Kali-kali aja, lagi sibuk nih. Ya udah, ya. Pak ini ya. Semoga tanda terus bilang aja Pak. Kita beres. Iya, Bu. Ini mana ya? Nah. Susah banget sih. Wis, ini gimana? Kerjain sendiri. Kira-kira dapat nilai berapa ya? Semoga mana mau bagus belajar aja nggak mau. Jangan gitu dong, Wis. Anak-anak, Bapak akan membagikan hasil ulangan. Alhamdulillah, saya belajar ya. Iya, begitu. Gimana, Teh? Nilainya bagus enggak? Bagus kok. Moza, ini ada surat untuk orang tuamu. Oh, iya, Pak. Oh, ini ada surat dari sekolah. Mengerti ya, Pak? Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Ini Bu, akhir-akhir ini Moza sering tidur di kelas dan nilainya juga rendah. Kalian juga anak yang lucu. Tapi Ibu, kalau dibiarkan, Moza bisa tidak naik kelas. Iya, Bu. Maafin Moza. Moza nggak akan ulang lagi. Iya, Bu. Moza nggak ulang lagi. Moza, ayo berangkat. Moza berangkat ke sekolah dulu, Bu. Hati-hati, Nak. Ini Bu hasil belajar Moza. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Wah, aku masih 10 bentar. Oke, Adil. Nah, dari video tadi, siapa yang bisa menyimpulkan kayak mana Moza dari awal sampai akhir tadi? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa? Kenapa Mozanya tadi? Tuh kenapa dia masih ketiduran? Ya, lanjut. Dan itu apa lagi? Tiduran. Ya, di dalam matematika ada tuh. Apa lagi Mozanya? Ya, jelas ya. Ya, cepat-cepat ya.
kamu dapat nilai tinggi. Ya, sama Musa dia malas-malasan tidur di jam belajar. Nggak perhatikan gurunya. Dan tuh pas ulangan dia nggak dapat matematika nilainya rendah nilainya kan. Dan tuh besoknya dia belajar. Ya belum belajar. Lalu dia Nilainya rendah nilainya kan. Dan tuh belajar lagi dia baru nilainya tinggi. Ya sudah. Ada yang mau main permainan? Mau. Ya, ada. Siapa nama tadi? Alif, ya Alif. Alif pilih nomor berapa? Nah, tekan kasih dulu. Tekan kasih dulu. Nah, itu soalnya. Baca soalnya, Alif. Dua. Nah, jawab. Nah, jawab lah. Alif mau jawab. Yakin mau jawabannya? Yang dia tanya lah, Alif mau jawab. Oh, A, B, C, D. Yang A. Jawab tekan ke A. Tekan A. Tekan. Ya, salah. Kita baca ya. Jawabannya Soeharto. salah. Belum orang beras. Dulu tadi yang lain ya, nomor beras. Sampai. Baca soalnya sekarang tadi. Enggak baca soalnya. Jika teman mendapatkan musibah, sikap kita harus C. Tekan C. Ya, Siapa namanya, Bu? nah, ini nama beras. Ada sampai awan. Yang mana? Cara namanya tadi? Wajib Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana jawab? bisa. Ya. Kepada Nadia, Alika. Nah, nomor berapa Alika? 7. Sampai. Oke. Baca soalnya Alika. Ya. Ya, ini dari mana? Yang mana dari mana? Dari mana jawabannya? Tekan. Yeay. Masih. Ini ada nomor berapa? lain mah. Nah, jawab yang mana? Oke, lanjut. Siapa lagi? Ada tuh ada. Ada mana Kak? Ini depan. Ada yang nomor berapa? Bukan yang nomor berapa? Baca soalnya mana? Menyusui manakah antara hewan berikut yang tidak termasuk mamalia? Berarti mana hewan yang tidak menyusui? Nah, hewan mana tuh? Hewan jawab yang mana?
wajib baca pada saat sholat adalah surat apa yang wajib dibaca? Tahu. Tahu. Ya. Kalau ini Papa. Delia. Delia. Bacakan. Baca sana dia. Oke. Ayo berdiri. Siapa lagi tadi mau? Nama berapa? 20 Pak. 20 Pak. 20 ya? 10 udah tadi, Bu. Halo. Harimau merupakan Oh, bisa hewan gitu. pemakan. Nah, ya tuh, tuh. Tahu. Kenapa tuh? Makan papan kulit. Makan meja. Makan daging. Makan sayur. Satu. Baca soalnya sekarang dong. Lima baca sekarang. Di manakah hewan ini tinggal? Oh, itu lima itu. Nah, lima. Di laut. Di laut. Udah sampai loh. Alah. Siapa namanya? Aulia, mau bilang ya? Nah, tekan. Oke, baca soalnya Aulia. Empat. Dua. Iya. Baca soalnya Za. Siswa yang tekun belajar akan jadi mana? Pandai. Oke, pintar. Mantap. Mundur lagi. Ini mundur lagi, Bu. Belum. Ya, baca soalnya Zaki. Menyala, pengemudi harus berhenti. Lima. Kuning. Berhenti. Berhenti. Kak. Jawabannya salah.
Bu. Bu Nisa. Sila berapa kali di dalam Gak apa-apa. Nggak mau karena tiga kali lah ya. Duduk. Yang duduk nanti ditunjuk. Yang duduk nanti ditunjuk. coba diam dulu biar dikasih ibunya. Duduk dulu ya rapi. Siapa yang duduk rapi yang ditunjuk mereka. Duduk rapi-rapi dulu. Siapa yang duduk rapi-rapi? Siapa yang duduk rapi-rapi nanti dikasih hadiah. Makasih semuanya adik-adik yang udah menjawab, yang udah mengerjakan. Nanti mungkin lain kali kalau misalnya kesini kita main lagi ya. Nah, gimana perasaannya, senang atau tidak? Oke, makasih. Mungkin dapat cukupkan di sini. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya.